Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil materi dari kerja kelompok kami, yaitu tentang Beyond Center and Carcal Time. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad, Kak Aulia Salsabila, dan juga Kak Cici Purnamasari. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan oleh saya pribadi. Beyond Center and Carcal Time ini atau dengan singkatan BCCT atau dalam bahasa Indonesianya itu sering disebut sebagai pendekatan sentra dan lingkaran. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih itu BCCT, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah terbentuknya BCCT itu sendiri. Nah, jadi BCCT ini merupakan metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoretik dan pengalaman empirik, dan juga merupakan pengembangan dari metode Montessori, Hexcoop, dan Reggio Emilia. Jadi dari ketiga metode ini, metode pendekatan PAUD ini dikembangkanlah menjadi BCCT. Dikembangkan oleh Creative Center for Childhood Research and Training, CCCRT, di Florida, USA, yang dilaksanakan oleh di Creative Preschool Florida, USA selama lebih dari 25 tahun. Dan pendekatan ini dilakukan baik untuk anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya atau terciptanya BCCT ini, sekarang kita akan membahas apa sih itu BCCT, apa sih itu pendekatan sentra dan lingkaran. Nah, di sini saya akan membahasnya. Jadi, Beyond Center and Carcal Time ini adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang dimana berfokus pada anak dalam proses pembelajarannya itu berpusat di sentra main. Jadi BCCT ini lebih ke proses pembelajaran itu lebih ke bermain. Ya walaupun semua pendekatan PAUD itu berfokus kepada permainan, karena dengan bermain juga dapat memberikan pembelajaran kepada anak. Tapi bedanya di BCCT ini dibuat dalam bentuk sentra main dan juga dalam bentuk lingkaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu dibuat sebuah lingkaran. Di situ nanti akan ada pengajar atau pendidiknya, dan kemudian akan ada para peserta didik untuk ditransfer pembelajaran apa yang ingin disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan 4 jenis pijakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pijakan yang dimaksud. Yang pertama ada pijakan lingkungan main. Ini lebih ke bagaimana interior atau desain ruangan tempat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi sebaiknya didesain ruangannya itu harus sesuai dengan minat anak secara umum. Misalnya kan anak itu suka hal warna-warni ya. Nah, jadi ada baiknya interiornya itu, ruangannya itu didesain dengan warna-warni agar menarik minat anak dalam dalam melihat ruangan itu. Jadi juga nanti akan ada ketertarikan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, pijakan sebelum main. Ini misalnya guru harus memperhatikan terlebih dahulu. Misalnya kan hari ini pembelajaran apa yang ingin diberikan. Misalnya membuat menyusun puzzle. Nah, guru harus memastikan bahwa ada alat permainan puzzle yang nanti akan dipergunakan ketika proses pembelajaran. Dan juga pijakan sebelum main ini misalnya berdoa. Jadi sebelum dimulainya pembelajaran itu dibiasakan kepada anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pijakan selama main. Ini bagaimana proses permainan atau pembelajarannya itu berlangsung.
Kemudian keempat, pijakan setelah main. Nah, tadi kan misalnya kayak puzzle tadi, ada alat permainan untuk membuat menyusun puzzle. Setelah alat itu dipergunakan untuk proses pembelajaran, kemudian dirapikan lagi, dibereskan alat-alat itu supaya tidak berserakan. Jadi guru mengajak anak-anak untuk membiasakan untuk menata kembali barang-barang yang sudah dipergunakan. Dan juga nanti akan ada pijakan setelah main ini berdoa. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, membiasakan anak untuk berdoa, seperti berdoa sebelum proses pembelajaran tadi. Kemudian pendekatan sentra mendasarkan pada asumsi bahwa anak itu belajar dari kegiatan bermain dengan benda-benda. Jadi kan BCCT ini mengasumsi bahwa anak itu belajar itu melalui proses bermain. Jadi dari bermain itu anak juga dapat mengambil pembelajaran, mengetahui pengetahuan, mendapatkan pengetahuan gitu. Dengan benda-benda. Jadi misalkan ada alat permainan kayak puzzle, Lego dan lain sebagainya. Jadi dengan ada itu kayak perantara gitu, alat perantara untuk lebih memudahkan anak dalam proses mendapatkan ilmu. Dan juga anak dapat mendapatkan ilmu dari orang-orang sekitarnya atau bermain dengan orang-orang sekitarnya. Misalnya guru nih, ada guru sebagai pemandu anak-anak dalam proses bermain. Kemudian juga ada kawan-kawannya nanti yang diajak untuk bermain, yang dimana nanti akan adanya terbentuknya kecerdasan sosial anak, karena mereka itu saling memberikan keuntungan dari proses pembelajaran, proses permainan itu, akan terjalinnya sosial terhadap anak-anak itu. Kegiatan bermain anak tersebut, jadi dalam BCCT ini kegiatan bermain anak antara lain melalui 3 jenis kegiatan bermain. Jadi ada 3 kegiatan bermain yang berlangsung di dalam BCCT ini, yaitu main sensori motor, sensori motorik, itu di mana permainannya itu harus melatih atau mengembangkan sensori motorik anak. Kemudian main pembangunan, misalnya menyusun balok untuk membuat rumah atau masjid, pokoknya yang melatih kekreatifan anak, dan juga melatih intelektual anak. Jadi dengan bagaimana cara menyusun balok menjadi sebuah rumah, itu kan nanti anak akan berpikir bagaimana cara membentuk rumah atau masjid. Kemudian ada bermain peran atau main simbolik. Misalnya nanti ada pembelajaran seni. Nah, guru menyuruh anak untuk melakoni suatu peran. Misalnya ada cerita tentang kancil dan buaya, atau cerita-cerita animasi lainnya. Nah, itu nanti guru mengajak anak untuk bisa berperan seperti yang ada di cerita, yang mungkin nanti kan ada gini, misalnya guru menceritakan tentang suatu cerita, storytelling. Nanti setelah bercerita, kemudian guru ini menyuruh anak untuk bermain peran seperti yang ada dalam cerita tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, prinsip Beyond Center and Calcal Time atau BCCT akan dijelaskan oleh Kak Aulia Salsabila. Kepada Kak Aulia Salsabila, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang prinsip dari Beyond Center and Circle Time. Dari keseluruhan proses pembelajarannya yang berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik, setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau kecerdasan jamak melalui bermain yang terencana dan terarah, serta dukungan pendidikan oleh guru. Dalam hal tersebut ada 4 pijakan. Yang pertama ada pijakan lingkungan main, yang kedua ada pijakan sebelum main, yang ketiga ada pijakan selama main,
Dan yang keempat ada pijakan setelah main. Selain guru menjadi seorang fasilitator dalam setiap pembelajarannya, guru juga harus mampu melaksanakan pengamatan yang jeli dan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Dewey mengatakan bahwa penting bagi pendidik untuk mengamati anak-anak dan untuk mengetahui keadaan anak. Dari observasi atau pengamatan, pendidik dapat mengetahui jenis-jenis pengamalan apa yang menjadi minat dan siap dilalui anak-anak. Hal ini beranjak dari pemikiran Dewey bahwa jalur menuju pendidikan yang bermutu adalah dengan mengenal anak-anak dengan baik, membangun pengalaman mereka atas pembelajaran yang lalu, menjadi terorganisasi dan merencanakannya dengan baik. Ia juga percaya bahwa tuntutan atas metode baru ini membuat pengamatan, dokumentasi, dan pencatatan kejadian di ruang kelas menjadi lebih penting daripada jika digunakan metode tradisional. Dewey percaya bahwa untuk dapat memberikan pengalaman pendidikan untuk anak-anak, pendidik harus memiliki dasar yang kuat tentang pengetahuan umum serta pengetahuan secara spesifik tentang dunia anak-anak. Memahami dunia anak-anak berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang lebih luas, pengenalan dan pemahaman, organisasi atau pengaturan dan dokumentasi. Dari perspektif Dewey, suatu pengalaman hanya dapat disebut pendidikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada didasarkan pada minat anak-anak dan berkembang dari pengetahuan dan pengalaman mereka yang ada. Yang kedua, mendukung pengembangan anak-anak. Yang ketiga, ada membantu anak-anak mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat, ada menambah pemahaman anak mengenai dunia mereka. Yang kelima, ada mempersiapkan anak-anak untuk lebih siap beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Cici Purnamasari. Baiklah, saya Cici Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia Salsabila, yaitu tentang ciri-ciri. Model ini menggunakan 3 jenis main, yaitu main sensori motorik. Anak main dengan benda untuk membangun persepsi. Main peran. Anak bermain dengan benda untuk menghadirkan konsep yang sudah dimilikinya. Main pembangunan. Anak bermain dengan benda untuk mewujudkan ide atau gagasan yang dibangun dalam pikirannya menjadi sesuatu bentuk nyata. Adapun ciri-ciri pendekatan sentra sebagai berikut, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada anak. 2. Menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal yang penting. 3. Memberikan pendukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan. 4. Peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. 5. Kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. 6. Pemberian pijakan sebelum dan setelah anak bermain dilakukan dalam posisi untuk duduk melingkar. Sugiono 2009 halaman 217. Sentra-sentra yang ada dalam Bigen Center and Early Time ataupun BCCT, diantaranya sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra main peran makro dan mikro, sentra balok, sentra persiapan, sentra iman dan takwa, sentra seni dan kreatif, sentra musik dan budaya. Sentra persiapan, tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan pengalaman keaksaraan. Di sentra ini, anak difasilitasi dengan permainan yang dapat mendukung pengalaman baca, tulis,
hitung dengan cara yang menyenangkan, dan anak dapat memilih kegiatan yang diminati. Efek yang diharapkan, anak dapat berpikir teratur, senang membaca, menulis, dan menghitung. Sentra bahan alam adalah tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan pengalaman sensori motor dalam rangka menguatkan 3 jari untuk persiapan menulis, sekaligus pengalaman sains untuk anak. Efek yang kita harapkan yaitu anak dapat berstimulasi aspek motorik halus secara optimal dan mengenal sains sejak dini. Sentra main peran mikro dan makro, tempat bermain sambil belajar di mana anak dapat mengembangkan daya imajinasi dan mengekspresikan perasaan hari ini, kemarin, dan yang akan datang. Penekanan sentra ini terletak pada alur cerita sehingga anak terbiasa untuk berpikir secara sistematis. Efek yang diharapkan, anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar dan mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal. Sentra balok, tempat bermain sambil belajar untuk mempresentasikan ide ke dalam bentuk nyata, yaitu bangunan. Di sentra ini, anak dapat memainkan balok dengan membandingkan satu anak lebih dari 100 balok plus aksesoris. Penekanan sentra ini pada start and finish, di mana anak dapat mengambil balok sesuai kebutuhan dan mengembalikan klasifikasi berdasarkan bentuk balok. Efek yang diharapkan, anak dapat berpikir tipologi, mengenal ruang dan bentuk sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial secara optimal, dan anak dapat mengenal bentuk-bentuk geometri yang sangat berguna untuk pengetahuan dasar matematika. Sentra iman dan takwa, tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan kecerdasan jamak, di mana kegiatan main lebih menitiberatkan pada kegiatan keagamaan. Di sentra ini, anak difasilitasi dengan kegiatan bermain yang memfokuskan pada kegiatan beribadah dan mengenal huruf hijaiyah dengan cara bermain sambil belajar. Efek yang diharapkan, tertanamnya perilaku akhlakul karimah, ikhlas, sabar, dan senang menjalankan perintah agama. Sentra seni dan kreativitas, tempat bermain sambil belajar yang menitiberatkan pada kemampuan anak dalam berkreasi. Kegiatan di sentra ini dilaksanakan dalam bentuk proyek, di mana anak diajak untuk menciptakan kreasi tertentu yang akan menghasilkan sebuah karya. Efek yang diharapkan, anak dapat berpikir secara kreatif. Sentra musik dan budaya, yaitu bermain sambil belajar untuk mengenalkan beragam musik, terutama musik tradisional dan permainan tradisional dari berbagai daerah. Efek yang diharapkan dari sentra ini yaitu anak dapat mengenal nada, birama, dan ritme. Di samping dapat mengenal keagamaan permainan tradisional yang mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.